Selamat sore, di mana Bapak atau Ibu atau kawan-kawan berada. Jadi kali ini, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas oleh saya, Frankie, lalu Susi dan Salsa maupun Hasna, adalah menanggulangi cedera saat berenang. Which is, this is adalah materi yang lumayan serius. Ya, kenapa sih kita harus menanggulangi cedera saat berenang? Ya, karena kalau misalnya namanya juga olahraga ya, olahraga itu pasti ada yang namanya sesuatu hal yang tidak terduga yang akan terjadi di tengah-tengah kita melakukan olahraga gitu ya. Seperti misalnya tiba-tiba ototnya kram, lalu ototnya cedera gitu ya misalnya, atau enggak kurang pemanasan jadi misalnya ototnya nggak fleksibel gitu, lalu kemudian ada yang ligamennya ketarik gitu ya. Jadi which is ini merupakan materi yang sangat penting, jadi sebaiknya kita bahas lumayan cukup dalam. Untuk materi ini kita akan membuat pembahasan tentang kram saat berenang. Jadi kram kram itu sesuatu yang harus ditanggulangi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kram itu tidak ditanggulangi, nanti takutnya kalau tetap dipaksakan nanti akan terjadi cedera tuh ya. Jadi untuk pembahasannya nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Kram dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama pada saat kita sedang berenang. Ketika kita sedang berenang, secara tiba-tiba terjadinya kram. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah segera keluar dari kolam renang dan beristirahat sebentar. Bisa sebentar ini dapat meredakan kram atau kejang otot, sehingga saat terjadinya kram, jangan terlalu memaksakan diri untuk tetap berenang, dikarenakan hal tersebut dapat membuat kram atau kejang otot ini bertambah parah. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah stretching atau peregangan pada bagian tubuh yang sedang mengalami kram. Dengan cara memijat dengan lembut bagian yang terasa kram, dilakukan secara perlahan dan bertahap, sehingga kram atau kejang otot ini menghilang. Selanjutnya akan dibahas oleh tim kami. Ini saya akan melanjutkan. Kompres dengan air panas atau dengan es batu. Jika otot terasa tegang atau kencang, kompres pada bagian tersebut. Namun, jika otot merasa sakit, kompres bagian tersebut dengan es batu. Selanjutnya ada merehidrasi tubuh. Perenang yang mengalami kram harus segera didehidrasi atau diberikan cairan. Tujuannya adalah untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Cairan tersebut bisa didapat dengan mengkonsumsi minuman yang berelektrolit. Namun, pada kasus yang parah, perenang bisa diinfus untuk mengembalikan cairan tubuh. Demikian 4 cara untuk menanggulangi cedera saat berenang. Terima kasih. Bona, Ola, dan Kakak ingin berenang, Ini bukan kolam renang untuk gajah. kata pemilik kolam renang. Wah, sayang sekali. Kata kakak. Mereka bertiga pun pulang dengan kecewa. Sesampainya di rumah, Ola mendandani Bona dengan kimono. Sedangkan Ola menyamar menjadi detektif. Mereka berhasil melewati pintu masuk. Orang aneh. Pikir pemilik kolam renang. Bona, Ola, dan Kakak berenang dengan gembira. Rupanya, pemilik kolam renang mengenali mereka. Ayo keluar.
Kau terlalu besar. Nanti air kolam meluap. Katanya. Bona pun segera keluar. Namun shoot, pemilik kolam tergelincir dan tercebur ke bagian kolam yang dalam. Tolong! Teriaknya. Bona segera mengangkat pemilik kolam renang itu dengan belalainya. Pemilik kolam renang malu. Dia telah mengusir ketiga sahabat ini, tapi mereka malah menolongnya. Bona menjemur pakaian. Ola dan Kakak membantu menjual tiket masuk. Terima kasih. Kalian sangat baik. Maafkan aku ya. Kalian boleh berenang di sini. Katanya. Betapa gembiranya Bona, Ola, dan Kakak. Ya, Kakak. Ketika sedang berenang, mungkin Anda akan mengalami kaki kram. Kadang kaki kram itu terjadi di jari-jari kaki atau di betis, bisa juga di paha. Bagaimana cara mengatasinya? Mudah saja, yaitu luruskan kaki yang kram, misalkan kaki kanan. Diluruskan, kemudian tariklah bagian ujung-ujung jari ini. Sekedar ditarik seperti ini pun bisa. Kalau mau lebih cepat lagi ditarik, dibantu dengan tangan seperti ini. Tarik, kemudian biarkan kaki rileks. Biarkan kaki rileks, maka dalam 2 atau 3 detik langsung hilang kram tersebut. Entah itu kram terjadi di kaki maupun di betis ataupun di paha, semuanya akan hilang. Silakan dipraktekkan. Satu yang perlu diperhatikan ketika menarik, kaki harus rileks, kemudian otot-otot yang di bawah ini terasa tertarik. Lakukan hal tersebut, latih lagi berulang-ulang. Ini tidak hanya terjadi dalam renang, dalam olahraga apapun, kalau kram terjadi pada kaki, itu yang perlu dilakukan. Seperti itu aja. Bagaimana kalau kita lagi di tengah-tengah berenang, kemudian mengalami kram dan nggak sempat naik ke atas? Yang pertama saya akan peragakan kalau lagi di pinggiran ya. Kalau lagi di pinggiran gampang aja, gini caranya. Kakimu menghadap apa? Ya, itu ikut aku. Nah, terus telapak kan setengah aja kan? Setengah aja yang telapak kan setengah aja memijak ke lantai kan. Nah, tekan aja ke bawah. Jadi betis kita terasa tertarik. Terasa nggak? Nah, dengan cara gitu, krammu langsung hilang pasti. Suatu saat kamu kalau kram, lakukan aja itu. Ya, mau kramnya di jari ataupun di paha sama kayak gitu cara ngilanginnya. Sekarang aku ambil gambarmu di dalam air ya. Ininya kakinya aja. Peragakan kayak tadi ya. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya mengatasi kram kalau lagi sedang di dalam air, sedang berenang di tengah-tengah kolam misalkan ya. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi kram pada perut kita? Cara mengatasi prinsipnya adalah otot yang mengalami kram itu harus ditarik. Kalau tadi kaki berarti yang kita tarik sebelah sini biar otot betisnya tertarik. Kalau perut yang kram, maka otot perut juga yang kita tarik. Jadi kita harus rebah sehingga otot perut kita tertarik. Seperti ini ya. Relax.
biarkan, nanti lama-lama akan hilang. Kalau belum hilang, tambahkan misalkan ada bantal atau penyangga yang lain. Yang penting perutnya makin terasa ketat, tapi tetap rileks. Biarkan dia tertarik, biarkan rileks, lama-lama akan hilang sendiri. Sekian tips untuk mengatasi kram dari saya.